Maria, saya lihat ini per 31 Desember 2022 kan harga emas masih di kisaran $1.820 per ons ya. Mhm. Sekarang sudah di atas $1.900 per ons. Jadi saya perhatikan memang trennya ini ada kenaikan. Ini ada dua elemen saya lihat sebagai pendukung ya peningkatan harga emas, Bu Maria. Yang pertama saya lihat ini juga mulai banyak bank-bank sentral itu membeli emas untuk backup atau support mata uang negaranya masing-masing. Karena saya lihat ini kayak bank sentral di Cina dan di Eropa, itu saya lihat mulai banyak ada tendensi untuk mengganti reserve currency-nya dari dolar ke mata uang negara masing-masing. Mhm. Untuk itu mereka perlu memperkuat mata uang negara mereka masing-masing dengan ada backup dalam bentuk emas. Makanya ada pembelian emas. Nah, kalau ada pembelian emas artinya demand-nya bertambah, Bu Maria, sehingga harganya juga meningkat. Yang kedua saya lihat dengan adanya ketidakpastian ekonomi ya, Mhm. economic uncertainty atau kelanjutan perang Rusia Ukraina dan kondisi geopolitikal yang ada sekarang, ini menyebabkan saya lihat biasanya emas itu karena masih dianggap sebagai salah satu pilihan investasi safe haven. Jadi Mhm. memang banyak orang masih terus mengkoleksi emas sebagai pilihan investasi yang super aman, sehingga harga emas ini kecenderungannya meningkat. Itu yang saya lihat, Bu Maria. Oke, sudah jelas sebenarnya beberapa faktor-faktor yang cukup mensupport dari kenaikan harga emas secara global. Mas Zudi, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini juga termasuk adanya pergeseran orientasi investasi mungkin ya dari investor yang tadinya bermain di risky asset agak ditinggalkan karena semuanya serba unpredictable. Jadi emas sekarang menjadi pilihan utama. Anda melihatnya seperti apa, Mas Zudi? Ya, sebenarnya yang sudah dijelaskan sama Pak Erwin itu sudah cukup lengkap ya, Mbak Maria. Kita sudah melihat pada awal tahun kan harga emas sempat jadi lebih tinggi dibandingkan harga akhir tahun. Desember masih di 1.800, sekarang sudah 1.900. Nah, apa namanya, faktor utamanya memang kita lihat masih jelas ketidakpastian ekonomi global itu nggak tahu nih kita akhirnya kemana. Apakah 2023 akan lebih baik atau akan lebih buruk. Sementara The Fed sendiri sudah bilang kalau misalkan di 2023 Bank Sentral Amerika akan melakukan akan cukup ini nih, akan cukup waspada apakah mereka akan hard landing atau soft landing. Makanya harga emas pada perdagangan di awal Januari sempat naik ke 1930 1940. Tapi kita bisa lihat kalau misalkan di dalam seminggu terakhir ini kan sudah mulai nih ada data-data ekonomi Amerika Serikat yang terbaru yang keluar bahwa menunjukkan perekonomian mereka sudah menunjukkan kalau ada indikasi untuk soft landing. Makanya laju pertumbuhan harga emas itu tertahan sekarang di sekitar 1910 1920 seperti itu. Jadi dengan adanya ketidakpastian global yang masih tinggi ya, itu memang akan berdampak sangat ketat pada harga emas, salah satunya dengan peningkatan harga emas dan juga demand emas yang meningkat seperti itu. Oke, Mas Zudi, dengan adanya positioning dari beberapa bank sentral sekarang yang mungkin agak sedikit dovish ya, BOJ nggak menaikkan suku bunga. Tadi kita juga dengarkan bersama Bank Indonesia hanya naik 25 bip saja. Dan beberapa mungkin negara-negara atau bank sentral dunia yang agak sifatnya lebih mengarah ke dovish. Tidak se-hawkish di tahun lalu. Ini akan cukup mengurangi minat terhadap emas atau mungkin akan cukup berat atau tidak nih untuk komoditi yang satu ini, untuk gold ini, Mas Zudi? Ya, kalau misalkan kan sudah ada, berarti sudah ada ini ya, sudah ada pertanda kalau misalkan perekonomian global termasuk Indonesia menunjukkan soft landing nih. Jadi dengan adanya soft landing, perekonomian global mengindikasikan kalau resiko-resiko di ekonomi global itu semakin berkurang, gitu kan seperti itu. Nah, ketika adanya resiko yang berkurang, maka appetite dari investor di market itu akan cenderung lari ke yang more risky asset seperti saham dan segala macam. Itu menjadi salah satu faktor yang ke depan akan menahan harga emas untuk meningkat. Tapi kan terlalu cepat nih untuk bilang kalau harga emas akan tertahan atau bahkan turun ya, karena ini kita masih bulan pertama belum selesai di 2023, masih ada at least 11 bulan lagi untuk kita lihat bagaimana perkembangan harga emas ke depan. Oke, jadi masih belum bisa disimpulkan lebih dini gitu ya. Kita masih lihat nanti akan seperti apa. Nah, Pak Herwin, sebenarnya kenaikan harga emas ini nih cukup sejalan dengan permintaan emas secara keseluruhan nggak sih? Berarti memang demand-nya memang cukup kencang begitu ya, sehingga ini cukup mengerek dari level harganya, Pak Herwin. Ya, kalau dari perusahaan kami, Bu Maria ya, itu
berapapun ons emas yang kami produksikan itu dapat kami jual. Jadi habis semuanya penjualan kami setiap tahunnya. Penjualan kami di tahun 2020 ya Bu Maria, itu masih di level sekitar 2.200 ons emas per tahunnya. Itu di tahun 2020. Di 2021 meningkat menjadi sekitar 4.300 ons emas per tahunnya. Nah, targetnya di tahun ini, di tahun 2022, yang baru kita akan announce nanti mungkin ya di Maret bersamaan dengan laporan keuangan yang diaudit, Bu Maria, itu produksi emas kami targetnya di atas 5.000 ons emas per tahunnya. Jadi ada peningkatan. Nah, itu semua yang kami produksikan, Bu Maria, dapat kami jual habis ke pembeli kami. Salah satunya itu ada PT Bumi 1 Inti yang di Surabaya. Ya. Yang kedua ada PT Aneka Tambang yang ada di Jakarta Timur, Pulau Gadung. Dan harganya itu mengacu ke harga London Metal Exchange. Jadi harga emas di dunia. Harganya on spot, Bu Maria. Jadi harga di hari itu ya. Nah, tahun ini 2023 kita akan ada peningkatan produksi emas yang sangat signifikan, Bu Maria. Targetnya itu di atas 25.000 ons emas per tahunnya. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan di tahun ini. Karena seperti yang diketahui, pabrik emas kami yang kedua di Palu baru mulai beroperasi di bulan November ya. Namun dampaknya kan baru bisa dirasakan tentunya di tahun 2023. Jadi itu pun kami juga cukup yakin produksi emas kami yang 25.000 sampai 30.000 ons emas di tahun ini dapat terjual habis di pasar, Bu Maria. Oke.